kasihilah sesamamu manusia. Kenapa saya tidak melanjutkan seperti dirimu sendiri? Saya masih dalam refleksi, saya berjuang untuk mencintai orang, mengasihi orang seperti diri saya sendiri. Saya belum sampai, karena dalam hidup setiap hari banyak kali karena ego pribadi saya lebih mementingkan diri sendiri. Mengasihi, ada dua bentuk mengasihi dalam refleksi saya: mengasihi dalam diam dan mengasihi dalam tindak nyata, kelihatan. Mengasihi dalam diam ada dua: mengasihi dalam berpikir, mengasihi di dalam hati. Mengasihi dalam hati, kita mendoakan orang dalam hati, dalam diam, tidak kelihatan, tetapi kita mendoakan dia. Di dalam berpikir, kita selalu berjuang untuk mengasihi orang dalam berpikir. Artinya kita berjuang untuk memberikan jalan, memberikan inspirasi kepada orang lain, tentunya dalam berpikir. Itu mengasihi, memberikan jalan keluar kepada orang lain di saat mereka susah. Itu jalan keluar, kita mengasihi. Terus bagaimana dalam tindak nyata, dalam kelihatan hal-hal yang nampak. Mengasihi orang dalam hal yang nampak itu ada dua. Yang pertama, mengasihi dalam kata-kata. Dia salah, saya tegur, saya mengasihi dia. Saya tidak diam, membiarkan dia, itu saya tidak mengasihi. Mengasihi dalam perbuatan, saya menunjukkan teladan yang baik untuk dia. Seperti orang Samaria yang murah hati, Injil yang saya pilih untuk moto tapisan saya. Orang Samaria itu orang-orang yang jahat, tetapi pada akhirnya dia orang yang tidak dikenal jatuh dalam penderitaan, dalam perampokan. Dia terlebih dahulu yang menyelamatkan. Berbagai imam, orang-orang yang dianggap baik dalam hidup setiap hari, lepaskan dia. Tetapi orang Samaria yang orang anggap orang jahat, memiliki hati, dan dia menunjukkan kasihnya dalam tindakannya. Dia mengangkatnya, membawanya, dan merawatnya. Dia tidak perhitungkan seberapa besar uang yang diberikan, tetapi yang penting baginya, saya merawat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian yang terkasih dalam Kristus, kasihilah sesamamu manusia. Ini moto yang saya pilih, merangkum seluruh perjalanan hidup saya. Di saat saya susah, saat saya jatuh, saya tidak punya harapan hidup. Banyak orang yang saya kenal maupun yang tidak saya kenal datang memberikan saya perhatian dalam tutur kata mereka, dalam tindakan mereka. Saya rasa untuk menjadi kekayaan saya, kekayaan perjalanan hidup saya. Ada suka duka yang saya terima sebagai bentuk kasih yang saya pelajari, menjadi inspirasi hidup saya. Dalam hidup setiap hari, Bapak Mama juga mungkin mengalami kasih yang sama. Kasih yang kelihatan dan tidak kelihatan. Ada orang yang diam-diam saja tapi mendoakan orang lain. Kita lihat tenang-tenang tapi dia berjuang mendoakan orang lain. Dia tidak memberikan kita apa-apa tapi dia mendoakan kita. Itu yang paling berharga. Ada orang yang tidak mendoakan tetapi berjuang untuk memberikan dalam tindakan nyata, dalam tutur kata. Ada orang yang belak-belakan tapi itu bentuk perhatian, bentuk kasih. Saya alami dalam hidup saya. Dan tindakan kasih yang saya terima dari orang lain, pada akhirnya saya refleksikan bahwa saya punya hidup tidak terlepas dari orang lain. Karena itu kasih yang saya terima dan membentuk hidup saya hingga saat ini, saya berjuang untuk menerima, meresapi dalam diri saya, dan saya berjuang untuk berusaha membagikan kepada orang lain.